كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Tat. Alhamdulillah. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini gimana nih kok bisa sama sampean ini udah diwariskan Bang Radit apa Ini gimana? sudah dikenang-kenangan buat saya dari Bang Radit ini. Ini Sudah didoakan. ini sudah didoakan. Bisa nembak demit tadi. Demit. Oh, gitu. Sudah buka dulu Tat. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sub wa ala alihi sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin. Rabbil alamin. Sahabat-sahabat Umi Liva Official, sahabat-sahabat Bang Master Arya dan sahabat Master Ferry, alhamdulillah rabbil alamin, kita diberikan kesempatan, diberikan hidayah untuk kembali silaturahim lagi, kembali bertemu lagi untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Itu ya Bang Ferry, Bang Arya. Cuman si Bejo nih kok sibuk kayak sih mundur-mundur aja si Bejo nya. Betul kok Jo megang kamera Jo. Banyak nyamuknya Bang. Oh, iya. Ini insya Allah ini kameraman itu paling banyak amal ibadahnya sahabat. Amin. Karena beliau tuh paling ikhlas di sini. Semoga masuk neraka. Amin. Oh, astagfirullah. Jangan gitu Master Arya. Ya ini sahabat-sahabat ini ceritanya kita ini mau mendatangi Si Ardi. si Ardi. Bukan Katanya di daerah sini si Ardi tinggalnya. Sardi. Iya. Cuman nanti ya kita cari tahu juga tempatnya di mana rumah dia. Gitu-gitu kan tetap saudara kita seumat gitu. Iya, seumat. Harus kita ajak terus untuk kebaikan, semoga Betul Ustaz. menjadi wasilah untuk dia menjadi bertobat. Amin. Seperti saya. Amin. Yaudah, sebelum itu mari kita bersolawat dulu nggih, Bang. Salawat apa nih? Yang hafal Selawat aja lah. terserah Ustaz. Oh ya, Salawat Jibril. salawat Jibril. Oh, jangan copyright. Oh, copyright. Apa ya? Selawat. Tapi Nah, itu aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga barakah salawat barusan kita dibersihkan hatinya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Jo, kau jangan kemana-mana. Pindah-pindah. Astagfirullahaladzim. Biasa anak muda. Banyak semutnya Bang. Sumpah banyak semutnya ya. Kita dicakar-cakar nih kayaknya nih. Dari tadi maju mundur sampai ketawa. Membuat kita selalu tersenyum ini. Gimana ini? Kita lanjut gimana? Kita lanjut, kita coba cari aja lah di mana si Ardi itu kalau misalnya nanti nggak tahu kita tanya-tanya aja. Tapi katanya Bang Radit di sini ya? Iya, lokasinya daerah sini. Ini dibawa oleh-oleh sama Bang Radit. Nanti kalau macem-macem ditembak aja. Dor. Ya langsung Bang, bismillah. Sini Bang. Jo dari sini Jo. Sini. Sini Ustaz. Ini ada Oh iya dari sana. Bejo ini. Astagfirullahaladzim. Jo jangan kayak gitu lah Jo. Nanti aduh. Jo ini. Astagfirullahaladzim. Kok ada yang pakai baju putih itu? Mau nyemplung itu Bang. Itu Dinda. Siapa?
Dinda ya? Iya, Dinda. Astagfirullahaladzim. Mbak Dinda mau ngapain nih? Mbak mau ngapain di sini? Mau ngapain di sini, Mbak? Mana nih, Mbak? Mbak Dinda mau ngapain? Kamu ngapain? Ngapain di sini, Bang? Enggak pikiran. Mau bunuh diri, Mbak? Agak keras suaranya, Pak. Agak keras suaranya. Bunuh diri kenapa? Karena dia depresi tadi. Astagfirullah. Mau bunuh diri di sini, Mbak? Wah, coba lihat Mas Goni mau bunuh diri di sini katanya. Astagfirullahaladzim. Ya nggak mati, Mbak, jangan di sini kalau Bukan bunuh tak diri. mati kalau sendiri Mbak bisa bagus, Pak. Terus tuh, ayo. Itu mau mandi mungkin bang. Mbak Dinda ini ada aja. Jangan banyak pikiran, Pak. Slow, Pak. Jadi gimana nih kok bisa sampai seperti ini? Mbak Dinda di sana aja, Mbak, nanti nyemplung beneran nanti, Mbak. Iya. Bercanda loh, Mbak ya. Sini, Pak. Nanti sampean berbahaya, Pak. Video di atas itu biar nampak dia. Oh, tapi kameranya sana tak kedengeran nanti. Oh Ustaz. kameranya ke sana. Bukan. Oh, Bukan, gimana, nanti Bang? kedengeran nanti. Gimana ini ceritanya? Oh, sampean ada di sini, Pak. Banyak pikiran. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya tertekan dengan masalah ini semua. Saya sangat malu. Makanya mbaknya itu jangan gampang tergoda juga. Itu kan apapun ceritanya orang tua mbak juga kan. Jadi kenapa mbak mau sampai di Iya, maksudnya Bulan. itu setan, menghantui. Namanya manusia itu pasti ada godaan ya. Coba, ini mau sambil duduk apa sambil berdiri, Bang? Duduk biar gak capek. Iya, duduk aja. Duduk aja, Ayo, Mbak, aja. duduk dulu, Mbak, kita ngobrol-ngobrol. Mau kopi, Mbak? Oh, enggak mau kopi. surga biasanya itu. Oh, susu. Jok, yang betul aja duduk. Duduk aja, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Ayo, Mbak. Ngobrol-ngobrol santai, Mbak. Di sini, Pak, di sini, Pak. Di sini. Oh, di mana? Di situ. Oh, banyak semutnya ya? Iya Pak. semutnya. Banyak semut di situ bang. Kasihan walau orang seperti ini harus dihibur. Harus dihibur. Nggak Perlu boleh- hiburan ini, nggak boleh Mbak. cemberut. Ya? Ah, Ada lagunya, Bang? ah, Kan Dinda ya? Dinda. Dinda jangan marah. Warek nanti. Dihibur kasih. Nanti kamu cepet tua. Ya udah. Duduk. Duduk, Mbak. Biar nggak sepandang Mas Goni. Aduh. Gimana ceritanya? Ini si Ardi kemana sekarang, Mbak? Nggak tahu saya. Jadi mbaknya ini udah ditinggal Syardi sekarang ini. Iya. Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbak? Ya, jadi, suaminya Mbak sebenarnya di mana sih sekarang? Kerja di luar negeri Gimana itu? Tahu di Taiwan. Oh, Taiwan. Taiwan, Bang, bukan Malaysia. mbaknya yang bener semalam katanya. Ardi itu ini sebenarnya Taiwan. jahat ya. Sudah digini-gini kan terus ditinggal. Gimana? Malu dia karena malu itu. Sayangi. Iya, bercanda bang. Ya enggak Ustaz, ini perlu dihibur ini Mas Ustaz. Oh iya. Tuh, gimana ya, Mbak? Mas Ardinya sekarang kemana? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Loh, gimana tuh? Mbak, mbak kalau seperti ini apa nggak teringat sama suaminya? Udah seperti ini. Pasti ingat, tapi juga gimana lagi udah terlanjur. Terus suami mbak itu udah tahu nggak permasalahan ini? Belum tahu. Belum tahu. Astagfirullahaladzim. Mbak, mohon maaf ya, Mbak. Kok bisa sih sampai ini mohon maaf ya, nih nggak maksud buka aibnya Mbak, tapi kok bisa sih sampai Mas Ardi itu suka sama Mbak, bahkan sampai berhubungan layaknya suami istri itu kok bisa? Saya kalau boleh tahu. Itu setan, Ustaz. Nggak ceritakan yang sejujurnya, Pak ya. Awalnya kok sampai terjadi seperti ini gimana, Pak? Saya awalnya diajak shopping. Habis Awalnya itu coba-coba. Ya di apa ya? Rupanya enak. Diajak di shopping apa, Pak? Karena di rumah sering mandi kah pakai apa itu namanya itu? Pakai anduk aja. Lah. Takutnya dia tertarik. Kok sampai terjadi? Enggak, Bang, tadi ceritanya diajak shopping, terus gimana? Shopping saya Terus diajak diajak ke Oyo. ya ke penginapan. Saya di situ nggak ada pikiran kalau Mau di, mertua saya macem-macem. mau di gitu ya. Ya terus habis itu saya langsung nggak sadar. Jadi Rasa ini si Ardi ini ada seperti macam ilmu gendam Itu kena ataupun sugesti hipnotis. mungkin, sugesti itu. Makanya jadi dia lupa ingatan gitu.
Gimana sadar ya? gitu. Ya namanya juga manusia bang. Soalnya ini kan bukan orang jauh, masih keluarga dia kan. Sanggup aja si Ardi seperti itu. Terus sampean di sana itu mau ngapain tuh, Mbak? Saya bingung harus ngapain. Jalan satu-satunya cuma bunuh diri. Saya sudah malu. Astagfirullahaladzim lah. Ya Allah, jangan, Mbak, jangan. Itu perbuatan yang paling dosa itu, Mbak. Perbuatan yang paling dosa. Jangan sampai bunuh diri, Mbak. Yang ini Ustaz, tolong diterangkan Ustaz, biar bisa ada masukan Ustaz. Gini mbak, namanya manusia itu pasti akan diberikan cobaan, ujian sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah itu pernah dawuh di Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris shabirin." Jadi setiap orang tuh pasti akan menerima namanya cobaan, pasti akan diuji sama Allah. Untuk apa? Untuk biar tahu Allah itu mana sih hambanya yang sabar. Kayak gitu mbak. Jadi mbak sekarang ini diuji. Allah masih baik mbak. Mbak dapat teguran dari Allah ketika ada yang salah. Allah itu masih baik. Yang justru mbak itu orang yang beruntung ketika salah ditegur sama Allah. Coba lihat orang-orang yang naudzubillah yang kafir, orang-orang yang maksudnya orang-orang yang sudah terlalu melenceng dan nggak diingatkan sama Allah, sudah terlalu enak sama dunianya, suka miras, suka membunuh, suka berzina. Itu matinya pun ya di tempat yang seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Justru mbak itu harus bersyukur, harus sudah diingatkan, walaupun wasilahnya cuma dengan kita dengan Gus Idris, mbak itu harus bersyukur. Atau seperti ini Ustaz, dia ini kita ajak ke pondok kita biar dia itu bisa dapat pencerahan, dan sekalian dia kalau memang mau kerja kan nanti bisa dikerjakan. Bukan itu. Bukan gitu kayak mana? Gimana kalau diajak saya saja? Gimana? Diajak kemana itu Diajak bang? diajak ke rumah. Loh, ya nggak boleh bang. Mau kamu nikahi gitu maksudnya? Ya Dia ini bukan. masih ada Ya karena suaminya, apa? Ya, suaminya di luar bukan. negeri kerja. kalau mbaknya mau saya kan duda. Loh. Jadi Masih punya suami. Oh ini. Oh iya ya. Masih jadi TKW suami Iya, suaminya tak ada. Terus saya mau nanya mbak, mohon maaf, mbak itu kan berarti serumah sama Mas Ardi ya? Iya. Mbak, mohon maaf nih mbak kalau di rumah itu pakaiannya biasanya sehari-hari pakai baju apa mbak? Terbuka. Pakai terbuka. Loh. Kenapa ini tertutup Mbak sekarang? Ya, sekarang karena sudah terjadi mas, sudah terjadi mesti tertutup. Awalnya mungkin si Ardi itu karena mbaknya itu sering terbuka, akhirnya tertarik. Jadi gitu mbak. Kanjeng Nabi itu juga pernah dawuh. Kalau Rasulullah SAW taraktu ba'di fitnatin hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Jadi memang ujian terberat, ujian paling susah, ujian paling bahaya buat laki-laki itu dari kaum perempuan. Memang kalau orang perempuan ngerasanya ya biasa aja. Aku pakai baju mini juga biasa aja, pakai baju nggak pakai kerudung juga biasa aja. Tapi ujian paling berat buat cowok, entah itu sudah menikah atau belum menikah, ujian paling berat itu di mata. Apalagi walaupun statusnya menantu masih keluarga, itu kan asal mulanya dari yang bukan mahram. Dari yang bukan mahram ya pasti masih ada, mungkin nggak semuanya, mungkin masih ada syahwat atau nafsu ketika ngelihat mbak. Makanya kalau bisa diambil pelajarannya, ini kan dijadikan pelajaran, nanti kalau sudah di rumah lagi berusaha untuk tertutup. Coba dikasih penjelasannya Ustadz sama Mbak ini, apa benar di neraka itu katanya lebih banyak kaum wanita daripada kaum pria? Nah ya itu, lebih banyak kaum wanita daripada kaum pria. Karena kasih penjelasan. Karena biar apa? paham dia. Sekarang gini mbak, kalau perempuan itu berbuat dosa, itu yang dapat dosa bukan cuma perempuan itu saja. Misalnya mbak bikin dosa, yang dapat dosa bukan cuma mbaknya aja, tapi ada 4 orang. Yang pertama itu suaminya, bapaknya, adik kandungnya, atau kakak kandungnya. Yang keempat siapanya? Ibunya. Orang tuanya, Bapak laki-laki, ibu, suami, adiknya. Satu lagi siapa ya? ibunya. Kalau ibu enggak abang. Yang enggak kan cowok semua. Oh. Kakeknya. Kakeknya tahu Jo. Jangan. Ya, Katanya laki-laki bang. Iya, itulah, seperti Mbak. itulah kira-kira. Bedanya kalau cowok, kalau sudah balik dosanya ditanggung sendiri. Tapi kalau udah cewek, 4 orang ini dapat dosa semua. Misalnya mbak keluar rumah tapi nggak nutup aurat, itu 4 orang ini dosa akibat dari mbaknya ini, gitu loh.
Tapi apalagi seperti ini jadinya. Tapi begini Ustadz, karena takut terjadi sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak diinginkan, dia tadi itu hampir mau bunuh diri katanya. Loh, Kita tolong aja ini, Pak. Tapi anehnya bunuh diri Bunuh kok diri di sungai. Sungai Sungai kecil. Meskipun Iya, solokan. sungai kecil, kalau sudah dia putus asa bisa terjadi. Itu solokan Bang, mungkin mau cari jangkrik itu. Arusnya tadi deres Jo, bisa anyut. Kan bisa juga. Ya kan tapi gak masuk akal Ya, Bang. kalau masuk kalau itu lah bawahnya jembatan, tak ada yang tahu terus bunuh diri Jo. apa itu bisa Saya tahu. terjadi. Gimana? Mbak? Jangan-jangan ini ada janjian ini mau jumpa sama si Ardi ini. Apa iya, Mbak? Bener Mbak? Bukan. Seartinya katanya pergi ke luar negari. Negari mana? Itu lakinya yang keluar negeri. Oh iya ya, astagfirullah. Salah sambung ya Pak. Ya mohon maaf ya. Ini Bapak Salah sambung, tak apa-apa salah sambung. Sama-sama error. Maduranya sama-sama keluar salah. sahabat. Maaf sahabat. Ini sama-sama error. Error, makanya saya error juga. Ya Allah, Ini astagfirullahaladzim. bejo juga ini pasti ini. Terus Coba lah. jelaskan gimana? Jadi kan aku hanya feeling ini, kayaknya ini mbaknya ini seperti ada janjian mau ketemu sama si Ardi ini Ustaz. Cuman kita udah terlanjur menemui dia, maunya tadi kita mata-matai dulu. Ya betul. Iya, ini bejo cepet kali coba lah. Dibilangnya itu ada cewek katanya. Nah, tapi yang nyuruh Bang Ferry Ya, tadi. bukan karena saya menghibur Mbak. Saya sebenarnya ya apa ngoceh-ngoceh seperti ini, saya menghibur Mbak ini karena Mbaknya ini kayaknya ini frustasi Tan. Menghibur kok di sini, Bang. Ya barangkali ada itu nino itu ya kita kan mau. Nino apa, Bang? Ya saya kan mau juga. Oh, Jangan kamu naksir ini Master. Ya mesti. Jangan, dia ini masih ada suaminya. Nanti suaminya pulang nyari-nyari dia. Kasihan Nggak ada, kalau kan ditinggal gitu. sendiri seperti ini gimana? Jadi, Gimana? Mbaknya itu banyak pikiran, akhirnya pengen bunuh diri. Ya, terus saya mau nanya Mbak, apa yang dipikirkan kok sampai terlalu banyak pikiran? Apa yang dipikirkan sih Mbak? Saya sudah malu. Saya takut suami saya tahu ini semua. Nah ini Mbak, masalah yang 2 bulan di dalam ini jadi nggak kalian buang? Karena kata Mas kan Gugurkan, mau digugurkan katanya. iya kan dibuang juga namanya. Iya, iya. Berarti kan Jujur Gimana sekarang. itu? Saya bertanya gimana Mbak buang apa gimana? Kan Gimana? kasihan loh. Mau saya gugurkan. Astagfirullah. Berarti belum digugurkan? Belum. Saya Kalau mau bisa. masih mencari dukun bayi. Kalau bisa jangan Mbak, karena apa? Mbak sudah malu sekarang, sudah ketahuan, semua orang sudah tahu. Ngapain mau digugurkan? Saya takut suami saya tahu. Ya jadi masalahnya gini Mas Oh, iya. Ustadz. Dia ini kalau seandainya ini kan berisi kan perutnya kan sama si Ardi. Ardi itu bapaknya. Udah. Suami dia ini kalau seandainya tahu kan lebih murka. Iya. Tapi kalau tadi sama laki-laki lain mungkin, ya udahlah. Ini kok bapak sendiri kan, bapak mertua. Jadi, aduh. Paling memalukan itu paling memalukan. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan. Amin. Mbak kan Mbak takut kalau suaminya itu kan tahu ya. Tapi apa Mbak gak kasihan kalau Mbak nyimpen dosa kayak gini, sedangkan suaminya Mbak nggak tahu. Bahkan jujur ya Mbak, kalau bisa 1 tetes keringat pun yang Mbak teteskan, suami itu harus tahu untuk menjaga hatinya. Saya malu, udah terlanjur malu. Saya Ya. juga tidak ada pemikiran sampai terjadi seperti ini. Kasihan ya Mbak ya. Ya, tapi ini semua kan cobaan dari Allah juga. Itu kan semua ya oke lah karena kesilapan dari Mbak. Tapi apa memang benar Mbaknya ini mau insaf tobat, tidak mengulanginya lagi seperti ini? Apa gimana gitu? Kalau memang mau bertobat biar ikut sama kami bawa ke pondok. Nanti belajar di situ untuk menjadi lebih baik. Terus kalau ada pekerjaan nanti ya kerjalah ya kan di situ sambil mondok apa gitu kan. Gimana Ustaz kalau menurut Ustaz? Kita bawa aja. Sebenarnya ini yang kembali yang tadi yang diomongin Mbak itu harusnya bersyukur sudah ada yang ngingetin. Contohnya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dosa apa yang belum dilakukan? Membunuh iya, perempuan iya, bahkan syirik pun iya. Tapi setelah mendapat hidayah,
beliau bukannya putus asa, tapi justru malah mengejar hidayah itu. Mbak kan bahkan kemarin kan sudah dilihat kan gimana di alam kubur, sisaannya di alam kubur. Kok Mbak masih, memang Mbak sudah meninggalkan maksiat yang sebelumnya, tapi Mbak justru malah bikin dosa baru kalau apa namanya, bunuh diri. Ya. Sama seperti nggak bersyukur sama nikmat Allah. Itu masih sisa kubur loh, belum siksa neraka. Oh iya, ini Ustadz Hafiz, ada netizen yang Apa katanya? nanya, kalau matinya bunuh diri itu dikubur apa enggak? Ya dikubur lah. Kasihan. Dimandiin enggak katanya ini? Kentayangan, masih kentayangan. Kalau orang mati bunuh diri itu ya cuman apa ya? Orangnya aja dikubur tapi rohnya itu masih kentayangan. Oh gitu ya Bang. Ya saya belum tahu hukum fikihnya, tapi menurut saya ya dikubur, dimandikan selayaknya orang mandi. Soalnya yang punya hak, yang punya keistimewaan buat gak dimandikan, gak dikafani, itu cuma orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Tapi kalau bisa jangan bunuh diri juga, Mbak, kasihan. Bukan jalan terbaik, Pak. Coba dikasih penjelasan Ustadz. Saya pernah ada yang ngomen di channel saya, Mas Rarya kan. Ada yang nanya, itu nikah sirih, sirihnya dikunyah apa direbus katanya? Ya, itu pertanyaan itu bukan bija itu. Siri itu bukan pertanyaan itu, bukan Master. Kan ada nikah sirih. Ada maksudnya juga. sirihnya itu dikunyah apa direbus? Siri itu maksudnya sir. Sir. Maksudnya sembunyi-sembunyi, Oh, maksudnya sembunyi-sembunyi. nggak terlalu diinikan, Bang, nggak terlalu dipublikkan, tapi tetap Oh. dalam rukun dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu nanti aku bilang sama netizenku pas tayangkan ini kan bisa tahu dia. Jadi dia nanya, dibilangnya ada lagi, dia nanya pula, kalau buku nikahnya hilang apa harus nikah lagi katanya. Oh iya Bang, ini Ada yang bilang gitu kan? iya ini netizen, kalau bukunya hilang kawin lagi Bang. Malah ini Nah. mana itu? Mbaknya sudah makan ya? Belum makan ya? Gimana kalau kita begini Ustadz, gimana dia bawa Ustadz kasih makan dulu Bang, biar kasihan Ustadz. Ya udah nggak apa-apa. Makan di mana, Bang? Di warung Ustadz. Dia nggak biasa makan warung, dia orang kaya. Jauh loh, Bang, dari warung. Lah, makan di sini pakai apa? Pakai rumput. Kalau di sini gimana? Kita bawa warung aja biar dia makan dulu biar tenang Ustadz. Kasihan Ustadz, ini kayaknya lemes Ustadz. Ya udah itu closing aja, nanti kita ajak mau makan. Oh ya, sambil makan-makan di warung Ya aja udah, gimana? ayo. Gani mau nggak makan-makan di warung? Ah, enggak mau Bang, enggak level Bang. Oh, nggak level. Mari, Tahu, Jo, mari. kaya kali gua, Jo. Makan dulu ke warung Ustadz. Ya udah, Kasihan. kita lanjut part 2 ya. Berdua ya, sudah. Sekian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.